Wah, siapa tuh Badut Robert? Jalan. Berani-berani dia ke sini. Aduh, kalau ada dia di sini, saya bisa pendapatan gue bisa berkurang nih. Wah, harus gue samperin nih. Suruh buat perhitungan sama dia. Makasih. Lo ngapain sih sini? Hah? Di tempat gue nih. Gara-gara lu gue nggak dapet duit, tahu nggak? Oh iya, tunggu. Ya. Tunggu dulu bentar. Ini Kamen Rider tuh favorit aku banget. Kita foto dulu ya. Mantap, thank you. Wah, keren nih. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau dianterin kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haji Aiman. Aduh. Aneh tuh kangen banget sama ente. Bener-bener kangen karena hampir 1 bulan Iya, Tan. ente pergi meninggalkan Indonesia dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Mabrur, berkah, Amin, amin, dan amin. semoga hajinya membawa kebaikan buat semua. Amin, amin. Selama ini kita ditemenin sama Fazo, sama Reza. Bentar lagi nyusul dia tuh. Amin, mudah-mudahan. Berangkat pada hajian. Amin. Aduh, Ustadz, saya juga kangen banget di sana. Saya doain, mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Amin. Di sini juga programnya lancar terus, Ustadz on the road. Amin. Wah, nah sekarang saya siap banget nih untuk nemenin Ustadz. Siap berangkat? Siap berangkat. Padahal Ustadz tuh nggak ada agenda hari ini tuh. Saya tumben banget nih, kenapa? Apa Ustadz kangen banget sama saya gitu. Satu kangen mah. Iya. Yang kedua emang sih kalau agenda acara sih nggak ada hari ini. Tapi Ane tuh lagi mempersiapkan acara ulang tahun bocah nih Sultan. Oh, Sultan mau ulang tahun. Ulang tahun. Wah, terus mau bikin acara apa? Kita mau bikin acara ya mungkin sederhana tapi kira-kira bisa menghibur man begitu. Wah, Ustadz, kalau ide saya sih cukup di rumah aja lah ya. Karena Ya. sekarang kan lagi COVID ini lagi mulai naik lagi. Benar. Nah, kalau menurut saya gimana kalau undang aja robot atau badut gitu, Ustadz. Jadi yang robot-robotan gitu, jadi kayak kostum robot gitu, Ustadz. Oh, buat hiburan. Iya, buat hiburan. Bocah ya? Iya, kamu Demen pasti kali demen itu bocah. banget. Saya aja waktu kecil suka banget tuh kalau yang boneka apa badut-badutan robot gitu. Nah, kebetulan Ustadz, tadi saya pas di lampu merah, saya tuh ketemu tuh sama badut yang kostumnya tuh kayak robot gitu, Ustadz. Tuh, fotonya nih. Tuh, mantep kan, Ustadz? Ya boleh dah. Terus gimana cara ngubungin ya? Ente ketemu di jalanan terus ente kasih tahu Ane. Oh iya. Gimana cara ngontaknya nih? Lampu merah deket sini kok. Kita ke situ. Iya, siapa tahu masih ada di sana. Ya udah gini aja man, daripada kita kelamaan ngobrol, akhirnya tuh robot ntar pergi kabur, mending kita jalan sekarang. Berangkat. Yuk. Ya.
Ustadz, Aman. ini sekarang kan kalau dilihat memang susah sih mencari pekerjaan ya, Ustadz. Dan kadang kita tuh daripada diem mulu, mendingan kita tuh berkreativitas. Ada yang giat di dunia sosial media. Kadang ada juga yang mungkin seperti yang tadi saya lihat, Ustadz. Dia kreativitasnya tuh pakai baju robot. Nah, terus minta sedekahnya. Jadi hiburan juga sih buat anak-anak. Tentunya buat saya juga nih yang suka robot-robotan. Tadi saya sampai foto, Ustadz. Nah, menurut Ustadz sendiri sekarang gimana tuh, Ustadz? Kalau seperti itu? Iya. Manusia itu kan diciptakan dengan segala macam instrumen yang sempurna, Man. Dari mulai akal, hati, ya kan? Dengan akal bisa berpikir, dengan hati bisa menimbang. Ya. Nah, ketika seseorang itu berada dalam satu situasi, maka instrumen-instrumen itu akan bekerja. Artinya dia terangsang dengan keadaan. Ini bahasa terangsang jangan diartikan selalu negatif ya. Artinya ada rangsangan dari keadaan yang dia hadapi gitu. Betul. Contoh ya, Man. Misalnya ada maling, dikejar. Nggak pernah maling itu latihan lompat tinggi. Tapi begitu di depan ada tembok 1,5 meter, 2 meter, ternyata dia bisa lompat. Yang lainnya akhirnya nggak bisa ngejar karena malingnya udah lompat dan hilang. Padahal nggak pernah latihan lompat tinggi, tapi pada saat dia terjepit pada suasana, lahirlah inovasi, kreasi, bahkan semangat baru. Karena udah kepepet nih. Itulah yang disebut dengan the power of kepepet. Artinya, termasuk soal robot tadi, ya itulah ya bagian dari hebatnya instrumen yang Allah buat pada manusia, sehingga setiap kita tuh bisa keluar dari segala persoalan dengan apa? Dengan keadaan yang dihadapi. Itu akan bekerja sendiri. Itu yang saya sebut tadi adalah rangsangan dari keadaan itu membuat kita bisa berinovasi, berkreasi, bahkan sesuatu yang tidak terfikirkan ternyata dia ada. Nah, kalau ngomongin soal usaha, tadi Ustadz bilang yang kita harus tetap usaha. Ada kasusnya tuh yang kelihatannya tuh udah usaha terus-terusan, tapi ya kalau dilihat dari kasat mata hasilnya tuh nggak kelihatan, Ustadz. Nah, itu tuh apakah ada yang salah atau mungkin Ustadz punya tips-tipsnya mungkin? Boleh, Ustadz. Pertama, soal salah atau benar itu tergantung pekerjaan yang kita lakukan dan tempat kita bekerja. Misalnya musim hujan jual es krim atau es batu. Hujan lagi gede-gedenya. Es. Tapi saya udah jualan, Pak. Iya, tapi kamu jualan es ngapain? Ini musim hujan. Hujannya gede, dingin lagi. Betul. Artinya kalau dibilang salah, ya salah. Betul. Kurang tepat. Tapi saya udah usaha. Iya, nggak tepat ikhtiarnya gitu. Nah, itu harus juga menjadi bagian dari introspeksi. Kenapa kok udah usaha, sudah berjuang, sudah bekerja, sudah berjualan, tapi kok belum maksimal sesuai yang diharapkan? Bisa jadi memang ada yang salah dalam teknik penjualannya, tempat jualannya, waktu jualannya, atau barang jualannya. Nah, yang kedua, ya sebagai manusia yang namanya doa juga harus tetap dan terus berharap semoga rezeki itu diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya, Aiman, kalau semuanya kaya, dia nggak disebut kaya karena yang miskin nggak ada. Betul. Orang disebut kaya karena apa? Karena ada yang miskin. Orang disebut miskin karena apa? Karena ada yang kaya. Jadi kaya dan miskin itu untuk menyeimbangkan kehidupan. Semua kaya, nggak ada petani dong, Man. Betul. Terus lu makan apa? Makan duit? Ya juga sih, Tat. Bener. Sekarang gue tanya, lu hidup enak di Jakarta, kerjaan lu bagus, lu mau nggak ke sawah terus lu nanam padi? Mikir dulu, Tat. Ternyata dengan adanya para petani yang mungkin secara ekonomi tidak seperti Aiman, kita jadi bisa makan, Man. Dan dari situ kita jadi beli padinya. Betul. Kita beli berasnya kemudian, kita beli bibitnya dan lain sebagainya gitu. Itulah yang disebut simbiosis mutualisme. Ada keseimbangan dari perbedaan antara kaya dan miskin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai orang itu bukan dari kebendaan, tapi
takwanya. Masya Allah. Ketakwaan itu yang membuat kamu mulia atau tidak, bukan soal kaya atau miskin. Nah, berikutnya adalah kita nggak boleh putus asa dalam mencari rezeki, man. Aduh, gue udah kerja tapi kok nggak kaya-kaya. Emang yang bilang kerja bikin kaya itu siapa? Emang ada jaminan setiap Anda bekerja Anda pasti kaya? Enggak juga. Enggak. Bekerja itu bagian mengejar, mencari, menjemput rezeki. Betul. Sebagaimana burung disebut oleh Nabi sebagai ilmu tawakal, berangkat pagi pulang sore. Saat dia berangkat pagi, pulang dia bawa makanan yang mungkin hanya cukup buat dirinya dan anaknya. Belum tentu cukup untuk satu kelompoknya yang ada di pohon itu. Jadi yang bilang kalau kamu kerja kamu pasti kaya itu siapa? Kemudian dalam bekerja ada yang melahirkan kekayaan tapi belum tentu cukup. Iya. Ada yang melahirkan kesederhanaan tapi semuanya merasa cukup. Betul. Banyak belum tentu cukup, dikit kalau tertib ternyata bisa mencukupi. Wah, siapa tuh Badut Robert? Jalan, berani-berani ya dia ke sini. Aduh, kalau ada dia di sini, saya bisa pendapatan gue bisa berkurang nih. Wah, harus gue samperin nih. Suruh buat perhitungan sama dia. Makasih. Lo ngapain sih sini? Hah? Di tempat gue nih. Gara-gara lu gue nggak dapet duit, tahu nggak? Ayo sana. Jangan mantap sini, woi. Hijau. Sana lo. Minggir. Jalan lu. Sini lo. Jalan lu ya. Berani ya lo main di tempat gue. Hah? Siapa yang nyuruh lo ke sini? Hah? Siapa yang nyuruh lo? Saya lagi parkir. Lah itu tuh. Siapa sih yang nyuruh lo ke sini? Ya kok didorong gitu sih? Allahu Akbar. Dorong. Turun. Bangun lo. Bangun. Jalan lu. Nih lihat nih. Uang lu banyak, uang gue sedikit. Tuh, lihat tuh. Ngajar lu. Astagfirullahaladzim. Bang. Ini apa-apaan nih, Bang? Ini tunggu dulu dong. Gara-gara dia nih, saya nggak dapat duit. Dia banyak duitnya. Ya Allah, Bang. Tolong tahan dulu emosinya, Bang. Tahan dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bang, nih tolong ceritain ini ada apaan sih? Ya biasanya saya di sini banyak dapat duit. Gara-gara dia, saya jadi kagak dapat duit hari ini. Sebenarnya ini tuh lahannya lahan siapa? Ya, saya sudah biasa di sini, Pak. Stat, emang boleh, Stat, menjadikan haknya nih misalkan jadi untuk mencari nafkah? Pak, Bapak tuh kayak ketakutan kehilangan rezeki di tengah saudara yang juga cari rezeki dan nafkah. Apalagi sampai mengklaim ini kan jalanan umum, ini kan trotoar yang nggak bisa dimiliki oleh setiap orang. Ini punya pemerintah, Pak. Apalagi Bapak sampai melakukan kekerasan. Ya Allah. Apa yang Bapak takutin coba? Merasa bahwa rezekinya diambil sama orang ini. Salah, Pak. Coba lebih enak lagi, dibuka dulu topengnya, jelasin sama abangnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim.
Perempuan? Ini perempuan loh, Bang. Astagfirullah. Mbak, jadi yang tadi saya foto sama robot tuh Mbak? Iya benar Bang. Luar biasa banget, Tat. Ini udah lama Mbak di sini? Iya Jadi robot udah ini? lama. Jadi Mbak tuh cari duit buat siapa? Buat Mbak atau buat anak? Buat keluarga. Buat keluarga? Panas-panasan. Nah, nih abang nih. Coba lihat bang. Ini perempuan. Masih mau usaha, capek, ketutup sama apa pakaian robotnya. Tapi nggak nyerah. Astagfirullah. Ini Mbak jadi robot ini udah dari lama? Iya udah lama Bang. Saya harus ngebantu orang tua saya. Soalnya ibu saya cuma seorang buruh cuci. Dan ayah saya sudah meninggal. Adik-adik saya juga masih kecil. Jadi saya setiap pulang sekolah harus mencari nafkah juga, ngebantu orang tua saya. Maafin saya ya Bang. Maaf banget Bang. Nah, sekarang abang udah tahu kan kalau adik ini ternyata perempuan. Sama kayak abang, cari duit buat keluarga. Cari nafkah buat orang-orang yang disayang. Jadi abang nggak berhak merasa memiliki lahan ini. Karena emang ini lahan punya pemerintah. Jadi kalau mau cari rezeki, ya sama-sama bareng-bareng. Mudah-mudahan rezeki abang juga nambah. Dan yakin rezeki mah nggak bakal ketuker bang. Walaupun ada orang lain di sini. Ya udah sih Ustadz, nanti nggak apa-apa. Adiknya bisa sama-sama saya nanti nyari rezeki di sini. Alhamdulillah, seneng dengernya kalau gitu. Nah, kalau begitu, abang minta maaf dah sama adek. Karena kita lihat tadi abang sempat ngedorong. Betul. Ayo, adek maafin. Dek, maafin abang ya. Maafin saya kembali ya Bang. Iya. Maafin ya. Nah, sekarang begini nih. Kan kalau udah akur, sebenarnya saya tuh kemari sama Aiman mau nyari robot buat hiburan. Saya punya anak mau ulang tahun. Jadi, saya berharap abang bisa nemenin adek. Abang punya kostum begini nggak? Kalau enggak sewa aja lah, Tat. Ya, kalau emang kagak ada, sewa dah ya. Ya, jadi datang berdua, hibur anak saya dan teman-teman anak saya. Biar senang di ulang tahunnya. Nah, kalau begitu, ini saya titip kartu nama. Nanti tolong adek berdua berangkat, ongkosnya saya ganti, sisanya saya bayar. Ini sekedar DP, down payment. Alhamdulillah. Nih, Terima Abang, kasih ya DP. Pak Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Iya, iya. Oh, Malah jadi rezeki berdua. iya tuh. Jangan lupa nanti datang ya, Bang. Ya. Dek, ya. Oke, kalau Udah, gitu, gitu. abang, adek, ayo Aiman. Ya, Kita siap, jalan Tat. lagi. Makasih ya. Makasih Ya. Maafin, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan jangan lupa nih. Aduh, saya awalnya emosi banget. Gitu, dan pas ternyata itu perempuan, wah, saya luluhnya luar biasa, Tad. Ternyata ya begitu terlihat berjuang banget tuh, apalagi dia tuh masih sekolah. Terus dia berjuang untuk keluarganya. Masya Allah banget ya, Tad. Keren banget tuh. Ya, itulah kehidupan ya, Man. Orang harus survive menghadapi keadaan. Dan kita tuh nggak pernah tahu ya, saat orang berusaha untuk hidup, ternyata perjalanan keras, penuh lika-liku harus dihadapi. Perempuan, masih remaja, bayangkan harus bersaing dengan laki-laki yang tadi kita lihat kasar, sempat Betul. dorong. Gak kebayang sih gimana sedihnya robot tadi gitu ya. Dengan keadaan dia yang
membuat dia seperti kok nggak bersahabat banget ya dunia ini sama gue gitu kan. Betul. Nah, tapi kita harus ambil pelajarannya, Man, bahwa tidak ada alasan buat kita tuh berpangku tangan. Tidak ada alasan buat kita itu berputus asa. Tidak ada alasan buat kita untuk lemah. Itu pelajaran. Iya. Kalau yang perempuan, remaja, dia rela coba panas-panasan. Dia pakai pakaian pengap untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Bagaimana dengan kita yang diberikan kenikmatan, kebahagiaan dalam bekerja? Kurang bersyukur apalagi kita. Nah, jangan ngeluh. Aduh, capek juga ya kerja. Lebih capek nyari kerjaan daripada kerja. Nyari kerja. Ya kan? Betul. Lebih capek nyari kerja, betul. daripada kita kerja. Betul, Ustaz. Begitu kerja ngeluh, capek nih, ribet nih, kok begini nih. Nah, kemarin belum dapat kerjaan, pengen kerja, begitu udah kerja ngeluh. Kalau dipikir-pikir, ia lebih melelahkan cari kerjaan daripada bekerja. Nah, itulah pentingnya bersyukur. Kita melihat peristiwa tadi harus menjadikan kita hatinya penuh dengan kebesaran agar jangan lagi mengeluh. Kalau belajar dari adik tadi, si robot tadi, tentu ada rasa malu ya, Masya Allah. Iya. Kok saya kok begini amat dalam menyikapi kebahagiaan, kenikmatan dibandingkan adik tadi, padahal capek, lelah, keringat, panas, terik, penuh ancaman, tapi dia tetap kuat melewati dan menghadapi itu semua. Wah, itu yang dinamakan berjuang nafkah untuk keluarga ya, Ustaz. Nah, itu dia. Keren banget. Tapi Tat, kalau misalkan dalam Islam, ini kan tadi bisa dibilang masih anak kecil gitu ya. Boleh nggak sih masih kecil terus bekerja? Apa hukumnya sih kalau dalam Islam? Atau mungkin orang tua, saya nggak tahu apakah mungkin dia disuruh orang tuanya atau memang dia niat sendiri gitu ya. Kalau mungkin disuruh orang tuanya untuk bekerja, apakah boleh masih kecil? Dan apakah kalau misalkan dia memang berkorban untuk orang tuanya, pahalanya sebesar apa sih, Pak? Ya, yang pertama kalau bicara soal kewajiban, orang tua yang wajib menafkahi, Man. Itu kewajiban. Anak-anak yang belum balik itu kan dia masih suci, Man. Dia belum punya kewajiban, dia belum mukallaf, dia belum punya beban. Tapi orang tua yang mendidik anaknya menjadi hebat. Orang tua yang mendidik anaknya menjadi baik, walaupun dia masih belum balik. Orang tua yang mendapatkan pahala kebaikan dari anaknya. Karenanya anak itu investasi. Ketika dididik, anak itu baik, masih kecil, dia sudah dapatkan pahala. Begitu besar, kebaikan-kebaikan anaknya yang didapatkan dari sejak kecil atas pendidikan orang tuanya pun mendapatkan pahala-pahala itu. Makanya anak itu adalah jariyah, investasi, yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita mati sekali. Masya Allah, luar biasa banget, Ustaz. Nih, dari perjalanan kita kali ini, Tad, kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Ya, hikmahnya adalah bahwa setiap kita punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kita pemimpin, suami menjadi pemimpin bagi keluarganya. Kewajiban mencari nafkah, jalankan. Di situ ada kehormatan, di situ ada kebanggaan, di situ ada kemuliaan. Jadilah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan keluarga dengan penuh tanggung jawab, tanpa menyerah, tanpa putus asa. Yang terbaik, apa yang kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang berkah, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian asal banyak walaupun haram itu menyenangkan, tidak. Dikit kalau berkah dan halal, insya Allah membahagiakan. Orang senang belum tentu bahagia, orang bahagia insya Allah senang. Masya Allah, itu quotes yang bagus banget, Tad. Menutup perjumpaan kita kali ini yang luar biasa banget. Sahabat TV, ini nggak kerasa kita udah sampai di akhir segmen. Terima kasih banyak sudah menonton Ustadz on the Road. Jangan lupa saksikan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6.30 pagi. Sampai ketemu lagi, saya pamit Aiman Riki dan juga Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.